If I was smart, I'd find you a star, and we could be in love. Hai, sahabat jiwaku, apa kabar? Sehat semua ya? Kali ini kita akan reading lagi buat kalian Taurus ya, Taurus lagi tentang asmara kalian ya. Kali ini kita akan reading tentang cinta segitiga antara kamu, dia, dan juga orang lain ya. Seperti biasa saya ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya general ya. Jadi akan bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate ya. Kalau nggak resonate, kalian bisa ambil personal reading ke saya ya, supaya energinya bisa pure energi kamu ya, dan hasilnya bisa akurat seperti yang kalian harapkan ya. Dan di sini vice versa ya, energinya bisa energi kamu, pasangan kamu, atau siapapun yang ada di fokus kalian saat ini ya. Jadi sesuaikan dengan kondisinya. Oke? Langsung aja kita mulai ya. Untuk kartu oracle-nya di sini, kalian punya Angel of Love, ada Indecision, Angel of Strength, ada The Sun ya. Di sini juga ada Bucket, ada Ring, Bear, The Not For You, ada Serendipity, ada Never Ending Story, dan New Life ya. Sementara sebagai konfirmasinya, kalian punya kartu tarotnya Five of Wands, ada The Star, ada Seven of Pentacles, ada The Tower, ada The World, King of Cups, High Priestess, dan The Strength. Oke, Taurus, kita lihat bagaimana hubungan cinta segitiga kalian saat ini dan kedepannya ya. Kalian saat ini mungkin sedang dealing dengan zodiak Leo, Aquarius ya. Ada Taurus juga di sini, Virgo, Capricornus, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Untuk zodiak lain ada beberapa tapi nggak terlalu banyak ya. Dan ini bisa juga masih berlangsung saat ini ya, sampai dengan saat ini, atau sudah terjadi sebelumnya dan mungkin sudah berakhir ya. Kamu dengan dia ini sama-sama punya rasa yang sama ya, punya cinta yang sama. Oke? Di sini ada Angel of Love ya. Sama-sama saling ingin memiliki seutuhnya. Oke? Gak ingin berbagi dengan orang lain ya. Banyak yang bilang kalau cinta itu egois ya, gak mau berbagi ya, tapi memang berbagi itu gak enak ya, sangat sangat menyakitkan. Oke? Dan inilah yang kalian rasakan ya, kalian sama-sama saling mencintai dan gak ingin berbagi dengan orang lain. Oke? Dan kayaknya hubungan kalian ini sudah terjalin cukup lama ya, tapi kondisinya kamu dengan dia ini sudah punya pasangan ya. Kamu yang sudah punya pasangan, atau dia yang sudah punya pasangan, atau kalian berdua sudah punya pasangan masing-masing ya. Dan inilah yang membuat kalian itu nggak bisa bersama ya. Ingat ya, ini energinya bolak-balik ya, bisa energi kamu ataupun dia. Jadi yang punya pasangan di sini bisa kamu ataupun bisa juga dia ya. Jadi kamu dengan dia ini ya, mungkin dulu pernah bersama, oke? Tapi kemudian berpisah ya untuk sementara waktu. Kamu menjalani kehidupan kamu sendiri dan dia dengan kehidupannya. Lalu kemudian takdir mempertemukan kalian lagi ya, tapi dengan status yang udah beda. Kamu atau dia ini sudah punya pasangan, atau bisa jadi kamu dan dia sama-sama sudah punya pasangan ya. Jadi kalian ini punya affair ya di belakang pasangan kalian masing-masing ya. Dan hubungan kalian ini sudah berjalan cukup lama dengan tanpa adanya kejelasan akan bagaimana ke depannya. Oke? Di sini ada indecision ya. Ada kebimbangan ya, ada kebingungan. Oke? Bingung untuk mengambil keputusan antara mau terus ya melanjutkan hubungan kalian, atau mengakhiri hubungan ini dan pergi dari dia ya. Di satu sisi, kamu dan dia ini masih saling mencintai ya, dan merasakan kemelekatan yang begitu kuat di antara kalian berdua ya, membuat kalian itu berpikir ya, kayaknya gak mungkin deh
gue bisa hidup tanpa dia, ya, bisa mati gue, ya, kurang lebih kayak gitu, oke? Tapi di sisi lain, ya, menjalani hubungan sekian tahun tanpa kejelasan dan harus sembunyi-sembunyi, itu pasti sangat melelahkan, ya, lelah jiwa, lelah juga hati, oke? Bagaimana nggak lelah, ya? Di saat orang lain pamer kemesraan di medsos, kalian justru harus menyimpannya rapat-rapat dan menyembunyikan foto-foto mesra kalian itu di folder-folder rahasia, ya, yang tersembunyi di HP kalian, ya. Pasti rasanya tuh nggak enak banget, ya. Orang lain pamer kemesraan dan kamu harus menikmatinya itu sendiri secara sembunyi-sembunyi, ya. Itu rasanya pasti nggak adil, ya. Dan inilah yang kalian rasakan saat ini, ya. Kamu, dia, dan ada orang lain lagi di antara kalian, ya. Di sini ada bear, ada ring, dan bucket, oke? Kamu dan dia ini sudah punya pasangan, ya. Kamu atau dia, atau kamu dan dia, ya. Di sini ada ring, ya. Jadi kamu dan dia ini terikat dengan pernikahan, ya. Sementara hubungan kamu dengan dia itu ibarat bucket, ya. Seperti bunga yang indah, ya, tapi tumbuhnya liar, gak ada ikatan. Kondisi ini menjadi dilema buat kamu, ya. Dilema juga buat dia, ya, yang pada akhirnya menyadarkan kamu, ya, kalau kamu itu harus bisa mengambil keputusan besar dalam hidupmu untuk hubungan ini, ya. Jadi seiring waktu berjalan, ya, mungkin pemikiran kamu mulai berkembang, ya, ditambah dengan usia kamu yang terus bertambah, membuat kamu merasa kalau kalian gak bisa terus-terusan seperti ini, ya. Ada yang harus dirubah atau paling tidak diputuskan, oke? Kamu menyadari walau sebesar apapun cinta kamu padanya dan sebaliknya, ya, dia itu tidak ditakdirkan buat kamu, ya. Di sini ada not for you, oke? Dia hadir di dalam hidup kamu itu hanya sebagai intermezzo, ya. Kalau di TV itu seperti iklan yang lagi berjalan, oke? Yang gak akan bisa kamu miliki di kehidupan nyata kamu, ya. Bahagia yang kamu rasakan ini, ya, semua itu sifatnya semu, ya. Semua fata morgana, ya, yang pada akhirnya akan hilang bila tiba waktunya, ya. Di sini ada serendipity, oke? Jadi semua ini hanya kebetulan, ya, hadir di dalam kehidupan kamu untuk suatu maksud, ya. Mungkin untuk memberikan kamu pelajaran tentang bagaimana menghargai diri sendiri, bagaimana menghargai hidup kamu, ya. Yang pasti kehadiran dia ini untuk memberi kamu suatu pelajaran berharga, ya. Dan kalau kamu terus menjalin hubungan dengan orang ini, ya, maka hidup kamu itu akan berputar-putar di kisah yang sama terus, ya, di circle yang sama, ya, yang gak ada akhirnya dan gak akan bisa membuat kamu atau dia bahagia, ya. Di sini ada never ending story, oke? Jadi bila kamu bertemu dengan seseorang yang sifatnya hanya datang untuk memberi pelajaran buat kamu, ya, kalau kamu gak bisa mengambil pelajaran itu segera dan pergi, kamu akan berputar-putar di cerita yang gak pernah berakhir, ya. Kamu akan terus berada di circle yang sama selama bertahun-tahun, ya, dan kamu akan jauh dari hidup yang bahagia, ya. Dan kamu akan sadar banget tentang hal itu, ya. Mungkin karena yang tadi saya bilang, ya, waktu terus berjalan seiring makin berkembangnya akal dan pikiran kamu, ya. Di sini kamu mulai bisa memahami, ya, diri kamu dengan baik, apa yang kamu inginkan dan apa yang terbaik buat diri kamu, ya. Kamu mulai tahu bagaimana cara untuk bisa lebih mencintai diri sendiri, ya, yaitu dengan tidak membiarkan orang lain mengacak-ngacak hidup kamu, ya. Itu adalah bentuk penghargaan diri kamu, ya, yaitu dengan cara mencintai diri kamu sendiri, oke? Di sini ada King of Cups, ya.
Jadi dengan semakin bijaknya pemikiran kamu akan dibarengi dengan suatu keberanian ya yang begitu kuat, yang akhirnya akan membuat kamu itu berani untuk mengambil sikap ya, dan memutuskan untuk melepaskan hubungan kamu dengannya ya. Mungkin kemarin-kemarin kamu masih maju mundur ya, masih takut kalau kamu mengambil keputusan pisah dari dia, kamu akan menyesal ya. Tapi pada akhirnya nanti kamu akan mantap dengan keputusan kamu, karena seiring waktu berjalan kamu melihat kalau hubungan kalian ini nggak ada masa depannya ya. Dan keputusan yang kamu ambil ini adalah keputusan yang besar ya, dan terberat ya, yang kamu ambil setelah proses pengkajian yang cukup lama dan melelahkan. Oke? Hingga akhirnya kamu berpikir it's time to go ya. Kamu memutuskan untuk pergi ya, dan melanjutkan hidupmu dengan membuka lembaran baru kamu ya. Di sini ada new life ya. Jadi seperti inilah ending dari hubungan kamu ya, cinta segitiga kamu dengan dia ya. Pada akhirnya kamu akan menyerah ya, dan memutuskan untuk melepaskan dia demi untuk kehidupan baru kamu yang kamu harapkan akan bisa lebih bahagia dari hubungan kamu saat ini. Oke? Seringkali kita menemui kejadian seperti ini ya, bertemu orang yang salah dan di waktu yang salah juga. Terkadang kita suka bertanya ya, kenapa sih harus diketemukan kalau ujungnya itu harus berpisah juga ya. Di sini perlu kalian pahami kalau hadirnya seseorang ini di dalam hidup kita, peruntukannya itu ada dua hal ya. Pertama, dia hadir itu bisa untuk sebagai pasangan hidup kita sampai akhir hayat kita ya. Dan kedua, dia hadir bisa untuk sebagai pengajaran buat kita ya, yang mengajari kita tentang bagaimana kita harus bisa lebih memahami diri kita dengan lebih baik ya, dan bisa lebih mencintai diri kita dengan jauh-jauh lebih baik daripada sebelumnya ya. Kita nggak akan pernah bisa membuat diri kita itu bahagia kalau kita nggak bisa memahami diri kita dengan baik ya, dan tahu cara bagaimana mencintai diri sendiri ya. Dan disinilah dia hadir untuk itu ya, mengingatkan dan mengajari kita tentang hal itu ya. Cintailah dirimu sendiri dulu, baru kamu bisa mencintai orang lain. Oke? Dengan demikian hidupmu akan seimbang ya, dan kamu pun akan bisa bahagia pada akhirnya. Oke? Jadi inilah hubungan asmara kamu, cinta segitiga kamu antara kamu, dia, dan orang lain ya. Pada endingnya kamu akan bisa mengambil keputusan yang mantap ya, untuk kebahagiaan kamu selanjutnya. Oke? Saya harap readingan ini resonate ya buat kalian, bisa menginspirasi kalian yang saat ini mungkin lagi terjebak dengan hubungan cinta segitiga ya. Mudah-mudahan readingan ini bisa membantu kalian untuk bisa bersikap tegas ya, dan tahu bagaimana cara mencintai diri kalian sendiri. Oke, Taurus ya, mudah-mudahan readingan ini resonate ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye.